Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu sehat-sehat. Pada kesempatan ini, kakak ingin berbagi contoh soal kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial untuk menghadapi pretest PPG Pendidikan Agama Katolik. Berikut contoh soalnya yang pertama. Kebijakan pemerintah dalam memberikan kewenangan pada daerah untuk mengembangkan kurikulum di setiap daerahnya masing-masing disebut A. Sentralistik, B. Desentralistik, C. Kompetensi, D. Regulasi kurikulum. Jawabannya adalah B ya Bapak Ibu, desentralistik, di mana pemerintah pusat itu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan kurikulum di setiap satuan masing-masing. Kemudian soal nomor 2, berikut ini adalah tugas utama guru dalam membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan kecuali A. Mengorganisasi bahan belajar, B. Membantu siswa dalam memperoleh pembelajaran baru, C. Membantu siswa mengambil ingatan jangka pendek dan jangka panjang, D. Membantu siswa dalam menjawab soal saat tes berlangsung. Yang kecuali ya Bapak Ibu, kecualinya yaitu membantu siswa dalam menjawab soal saat tes berlangsung. Nomor selanjutnya, nomor 3. Di dalam membina hubungan yang baik antara guru dengan teman sejawat, guru harus A. Selalu memberikan sesuatu, B. Selalu mengalah, C. Berkomunikasi dengan baik, D. Merasa lebih dari yang lain. Di dalam membina hubungan yang tentunya kita harus berkomunikasi dengan baik ya. C ya, nomor 4. Berikut ini sifat yang tidak menunjukkan kesejawatan dan persahabatan yang dilakukan guru adalah A. Mau mendengarkan dan tidak mendominasi, B. Bersikap akrab dan melebur, C. Menghargai dan rendah hati, D. Bersikap lebih pandai. Ini yang ditanyakan yaitu sifat yang tidak menunjukkan kesejawatan, yaitu jelas ya bersikap lebih pandai. Ini seperti sok-sok tahu gitu. Kemudian nomor 5. Berikut ini beberapa landasan pendidikan yang harus dimiliki guru, kecuali A. Landasan filosofis, B. Landasan yuridis, C. Landasan sosiologis, dan D. Landasan psikologis. Di sini jelas ya landasan yang harus dimiliki guru. Ada 4, filosofis, yaitu seperti arah dan tujuan pandangan kita mengenai pendidikan. Kalau yuridis itu yang berkaitan dengan hukum, itu tidak perlu dimiliki oleh, ya perlu sih tapi yang tidak harus ya. Kalau sosiologis itu harus, psikologis itu harus. Jadi yang kecualinya ya itu landasan yuridis. Kemudian nomor selanjutnya, kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua siswa, dan masyarakat disebut kompetensi. A. Sosial, B. Kepribadian, C. Pedagogik, D. Profesional. Di sini jelas ya jawabannya adalah A. Kompetensi sosial, di mana itu merupakan kompetensi guru dalam berkomunikasi. Ini kuncinya, berkomunikasi, bergaul, itu tentunya adalah hubungan sosial, yaitu kompetensi sosial. Kemudian nomor 7. Seringkali seorang guru harus menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilannya. Maka sikap kita, A. Guru sebaiknya hanya bekerja bila sesuai dengan pendidikan dan keterampilannya. B. Guru melaksanakan setelah menyampaikan pada pimpinan bahwa ia sebenarnya berada di luar bidang ilmu dan keterampilannya. C. Guru akan menjalankan sepenuhnya sekalipun harus menguatkan hati untuk melaksanakannya. D. Guru menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah digeluti. Sini yang tepatnya itu kita menjalankan tugas dan menganggapnya sebagai kesempatan kita untuk belajar pada bidang yang belum pernah kita geluti. Ini ya yang D yang paling pas. Kemudian nomor 8. Terdapat 5 kriteria penilaian teman sejawat, yaitu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan. Supaya penilaian kepada teman sejawat yang dilakukan objektif, maka yang dilakukan adalah A.
Setiap aspek dinilai dulu untuk semua teman, misalnya aspek kejujuran dinilai dulu untuk semua teman, baru aspek kedisiplinan dan seterusnya. B. Meranking aspek kejujuran dan ranking pertama sebagai terakhir untuk semua teman, kemudian dilanjutkan meranking aspek kedisiplinan dan seterusnya. C. Menilai satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria, yaitu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan sekaligus ya. Kemudian D. Mendiskusikan dengan teman lain agar hasil penilaian tidak tendensius dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sini jawaban yang tepat yaitu menilai satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria, yaitu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, penampilan. Kemudian nomor 9. Di dalam diskusi kelompok, saya biasanya dikenal sebagai individu yang A. Sulit menerima pendapat orang lain yang kurang logis. B. Membutuhkan waktu lama untuk meyakinkan saya sebelum menerima pendapat orang lain. C. Dapat menerima pendapat orang lain asalkan tidak terlalu bertentangan dengan pendapat saya. D. Mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Di sini yang paling tepat yaitu mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Nah, itu. Kemudian nomor 10. Siswa peserta Olimpiade Sains Nasional atau biasa kita kenal dengan OSN dari sekolah Anda gagal meraih skor tinggi dalam uji coba OSN. Sebagai pendamping OSN, apa yang akan Anda lakukan? A. Merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. B. Meminta pada peserta OSN membentuk kelompok belajar materi OSN agar penguasaannya meningkat. C. Meminta alumni OSN untuk mengajar para peserta tentang cara menjawab soal OSN. D. Mendorong para peserta OSN mengikuti tambahan pengayaan materi Olimpiade dari guru kelas. Di sini semua jawabannya memang benar, tapi kan poinnya berbeda-beda. Yang tepatnya yaitu kita merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif untuk peserta yang akan mengikuti kegiatan berikutnya. Kemudian nomor 11. Ini ilustrasi ya. Suatu hari ada seorang siswa membawa makanan khas sukunya yang aromanya sangat menyengat dan membuat kita ya sebagai guru hilang selera makan ketika melihatnya. Tindakan sebagai seorang guru yang bijak yakni A. Melarang keras siswa tersebut membawa makanan itu lagi karena sangat mengganggu konsentrasi guru dan siswa lainnya. B. Membiarkannya karena baru kali ini siswa tersebut membawa makanan yang menyengat. C. Memanggil siswa tersebut dan berpesan supaya jika membawa makanan tersebut jangan dekat-dekat dengan guru dan siswa lainnya. D. Menghargai dan mencari tahu mengenai makanan khas tersebut serta memakluminya. Kemudian mengangkat mengenai beberapa makanan khas daerah yang ada di Nusantara menjadi pembelajaran di sekolah. Nah, kalau menurut saya ini yang tepatnya yaitu yang terakhir ya, yaitu menghargai dan mencari tahu mengenai makanan khas tersebut. Kemudian kita memaklumi, kemudian mengangkat beberapa makanan khas yang ada di Nusantara supaya siswa lain juga mengetahui makanan-makanan khas yang berasal dari daerah yang berbeda-beda begitu. Kalau yang A itu kita melarang keras itu terlalu ekstrim ya. Kalau yang B membiarkan itu sepertinya cuek. Kalau yang ketiga kita memanggil terus kita melarang dekat-dekat dengan guru lain ketika membawa makanan itu sepertinya mendiskriminasi. Jadi yang tepatnya itu menghargai dan mencari tahu dan memakluminya. Kemudian nomor 12. Kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia disebut kompetensi. A. Kompetensi pedagogik. B. Kompetensi sosial. C. Kompetensi kepribadian. D. Kompetensi profesional. Di sini jelas ya, yaitu kompetensi kepribadian. Karena di soalnya juga udah ada kata kunci ya, mencerminkan kepribadian yang mantap. Ini udah jelas berarti ini kompetensi
kepribadian. Oke, sekarang nomor 13. Berdasarkan introspeksi dan pendapat teman sesama guru, pribadi yang mencerminkan saya adalah orang yang sulit untuk mengapresiasi perbedaan cara siswa dalam menyelesaikan soal karena membuat bingung orang lain. B. Orang yang dapat mengapresiasi perbedaan namun hanya untuk hal-hal yang hanya dapat dipahami saja. C. Orang yang dapat mengapresiasi keberagaman dan memiliki keberanian untuk berpendapat untuk setiap perilaku yang tidak toleran. D. Orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Di sini yang tepatnya yaitu C ya. Yaitu orang dapat mengapresiasi keberagaman dan memiliki keberanian untuk berpendapat untuk setiap perilaku yang tidak toleran. Sekarang nomor 14. Seringkali dalam bekerja tim, kelompok memiliki pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah A. Keluar dari kelompok karena tidak bisa menerima keputusan yang bertentangan dengan keyakinan. B. Tetap bergabung dengan kelompok namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal menjalankan apa yang Anda putuskan. C. Menerima keputusan kelompok apa adanya namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil. D. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi apabila ada pandangan pribadi yang keliru. Di sini jawaban yang tepat yaitu D ya, kita menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi apabila ada pandangan pribadi yang keliru begitu. Kalau yang C hampir mendekati ya, menerima keputusan kelompok apa adanya, ini sepertinya pasrah ya. Kemudian nomor 15. Sikap Anda terhadap guru yang melakukan pembelajaran dengan model ancaman dan pemaksaan kepada peserta didik agar berprestasi unggul adalah A. Sangat tidak setuju dengan tindakan guru tersebut dalam rangka meningkatkan prestasi unggul siswa. B. Tidak setuju terhadap model tersebut yang digunakan oleh guru dalam meningkatkan prestasi unggul siswa. C. Cukup setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan prestasi unggul siswa. D. Setuju dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru bagi peningkatan prestasi unggul siswa. Di sini diharapkan ya kita ya tidak mungkin lah kita setuju ya, berarti kita sangat tidak setuju ya dengan tindakan guru yang mengancam, tindakan model ancaman dan pemaksaan kepada peserta didik supaya berprestasi unggul. Jadi sebaiknya kita sangat tidak setuju. Nomor 16. Pada saat rapat desa yang dipimpin oleh kepala desa sedang mengidentifikasi program desa yang akan didanai melalui dana desa. Sebagai guru, program yang akan Anda usulkan adalah A. Membangun fasilitas umum untuk memfasilitasi anak usia dini karena di desa itu belum ada fasilitas PAUD. B. Perbaikan jalan antar dusun agar transportasi lancar karena jalan di dusun tidak dapat dilewati kendaraan roda 4. C. Memberi beasiswa bagi anak kurang mampu agar dapat melanjutkan studi sampai pendidikan tinggi. D. Pemberian modal usaha dan pelatihan kewirausahaan bagi keluarga miskin di desa itu agar kemiskinan menjadi berkurang. Di sini yang tepatnya ya, kita sebagai guru itu mengupayakan supaya anak itu mampu memperoleh tingkat pendidikan yang tinggi. Jadi yang cocoknya itu mengusulkan untuk memberikan beasiswa bagi anak kurang mampu untuk melanjutkan studi sampai pendidikan tinggi, yaitu C. Kemudian nomor selanjutnya itu nomor 17. Karena terbiasa bekerja cepat dan teratur, Anda sering memiliki sisa waktu setelah mengajar. Anda melihat ada teman yang sedang kerepotan mengerjakan sesuatu yang harus segera diselesaikan. Tindakan yang mencerminkan diri Anda adalah A. Jika diminta untuk membantu maka saya tidak akan bersedia karena takut salah. B. Meminta teman itu untuk istirahat dan menggantikan dia untuk menyelesaikan pekerjaannya. C. Memahami kesulitan teman itu dan siap membantu ketika teman itu meminta bantuan saya. D. Segera menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan itu karena ia memang perlu dibantu. Jadi di sini yang tepatnya yaitu D ya, menawarkan bantuan
untuk menyelesaikan pekerjaan karena kita tahu dia memang perlu dibantu. Kalau yang A itu tidak mau ya, kalau diminta karena takut salah. Kalau B kita menyuruh dia istirahat. Kalau C memahami kesulitan dan siap membantu ketika teman meminta, itu kecuali diminta. Yang tepatnya yaitu kita menawarkan diri. Nomor 18. Anda ditugaskan di sekolah yang kurang maju, ditandai dengan kegiatan pembelajaran yang tidak optimal, media dan sumber belajar yang minim, serta kemandirian belajar siswa yang rendah. Upaya yang Anda lakukan untuk menghadapi hal tersebut adalah A. Berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah. B. Mengusulkan kepada Dinas Pendidikan agar mengutamakan program peningkatan kemajuan sekolah. C. Meminta kepala sekolah dan para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. D. Mengajak berpartisipasi komite sekolah untuk pengadaan media dan sumber belajar yang diperlukan. Nah, di sini sebenarnya jawabannya benar semua, tapi kita melihat yang tepat ya. Secara pribadi ya kita berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah A ya. Kemudian nomor 19. Kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut tidak mudah didapatkan. Seandainya Anda mendapatkan kesempatan itu, nilai yang paling penting adalah A. Pengembangan wawasan melalui belajar. B. Pengembangan diri sebagai guru yang dapat bermanfaat untuk orang lain. C. Pengembangan jenjang sosial yang bermanfaat kelak bagi pekerjaan. D. Peningkatan kecakapan dalam melaksanakan tugas di tempat kerja. Di sini yang tepatnya yaitu kita bermanfaat bagi orang lain ya. B. Pengembangan diri. Itu nilai yang paling penting, pengembangan diri sebagai guru yang dapat bermanfaat untuk orang lain. Jadi selain bagi diri sendiri juga bermanfaat untuk orang lain. Nomor 19, kemudian nomor 20. Seorang siswa ketahuan membawa handphone ke sekolah. Padahal sekolah sebenarnya sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak membawa handphone ke sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan pendidikan, tindakan Anda adalah A. Memanggil siswa dan menasihatinya agar dia tidak membawa handphone ketika di lingkungan sekolah karena akan mengganggu konsentrasi belajar. B. Segera menyampaikan hal ini kepada wali kelas serta guru bimbingan dan konseling untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. C. Akan lebih aktif dalam mencegah agar siswa tidak membawa handphone ketika di sekolah dengan cara melakukan pemeriksaan sebelum bel masuk kelas dan menyita HP untuk sementara waktu. D. Menemui siswa yang membawa handphone saat di sekolah maupun di kelas serta memberikan teguran langsung dengan harapan tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Jadi yang tepatnya yaitu kita menasehati ya. Kata kuncinya menasehati. Berarti A. Memanggil siswa dan menasehati agar tidak membawa handphone ketika di lingkungan sekolah karena akan sangat mengganggu konsentrasi belajarnya. Nomor 21. Siswa berasal dari berbagai latar belakang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi maupun tingkat penghasilan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran dan perilaku anak didik. C. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antar siswa satu dengan lain. D. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. Jadi di sini kita menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada di siswa itu kita harus peka terhadap perbedaan dan kita berusaha menumbuhkan sikap saling menghargai antar siswa satu dengan yang lain. Jawabannya yaitu C. Kemudian nomor 22.
Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut kepada wali kelas. Nah, sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, yang akan Anda lakukan adalah A. Memberikan hukuman kepada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas yang menjadi tanggung jawabnya. B. Melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. C. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan dia tidak mengulangi perbuatannya. D. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing. Di sini yang tepat yaitu memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok. Kemudian nomor 23. Seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan dikarenakan tugas yang menumpuk dari mata pelajaran lain. Sebagai seorang guru, yang Anda lakukan adalah A. Memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa tentang bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. B. Mendorong siswa untuk segera menyelesaikan tugas secara maksimal dengan menyampaikan perkembangan siswa yang sudah dan belum mengumpulkan. C. Memberikan toleransi tambahan waktu agar siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya. D. Tetap meminta tugas yang telah diberikan dengan sanksi nilai sesuai dengan tugas yang dikerjakan sebagai upaya untuk memberikan efek jera pada siswa. Di sini sikap kita sebagai seorang guru yang bijak yaitu memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa tentang bagaimana cara mengatur waktu ya, supaya mereka tuh dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Kemudian nomor 24. Saya adalah orang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, hal yang akan saya lakukan adalah A. Menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran lain. B. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. D. Mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. C. Mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan kerja. Nah, di sini sebaiknya kita mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan, karena jadi yang memberikan sebuah tugas itu ya kan pimpinan. Jadi kita sebaiknya mendiskusikannya itu, berkomunikasi dengan pimpinan mengenai perasaan kita ketika dikasih tugas tersebut gitu. Nomor 25. Guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, cara Anda menyelesaikannya adalah dengan A. Memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. B. Menugaskan siswa membuat media dan sumber belajar yang menunjang topik pembelajaran sehingga mereka lebih aktif di kelas. C. Bekerja sama dengan orang tua atau wali murid untuk memberikan sumbangan dalam pengadaan media dan sumber belajar. D. Meminta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik agar berprestasi. Di sini tindakan yang paling tepat ya, yaitu memanfaatkan alam sekitar sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. Karena kita tahu kan kalau belajar itu tidak hanya di dalam kelas kayak gitu. Memang semuanya sih bisa dilakukan. Tapi kan tadi kan siswanya menjadi tidak aktif, prestasinya rendah karena hanya ceramah-ceramah. Jadi kita perlu memanfaatkan apa saja yang ada. Itu seperti alam sekitar tadi kan, di sekitar sekolah, keluar gitu. Nomor 26.
Tugas di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sosial silih berganti. Satu tugas belum selesai dikerjakan, tugas berikutnya sudah menunggu. Di dalam situasi seperti itu, reaksi Anda adalah A. Ingin mengerjakan seluruh tugas meskipun biasanya justru menjadi berantakan semua. B. Bekerja satu persatu itu lebih baik daripada tugas tidak tertangani sama sekali atau meninggalkan tugas. C. Hal yang penting adalah semua tugas terselesaikan karena soal tuntas atau tidaknya pekerjaan tergantung pada situasi. D. Bekerja dengan cepat, semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana dan waktu. Ini kalau saya sendiri sih mungkin saya akan mengerjakan tugas itu dengan cepat satu persatu. Kemudian semua tugas itu dapat selesai sepenuhnya sesuai dengan rencana dan waktu. Jadi saya akan merencanakan seperti ini. Misalnya di sini sangat penting ya bagi kita untuk merencanakan dan membagi waktu supaya tugas-tugas itu bisa selesai. Ya kalau saya sendiri sih yang D ya. Kemudian nomor 27. Ketika Anda tahu ada siswa berbeda agama tidak dapat mengikuti pelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyiapkan kegiatan ritual keagamaannya, maka yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Tetap meminta siswa tersebut mengikuti pelajaran tambahan. B. Memberi nasihat kepada siswa tersebut untuk mengganti jadwal ritual keagamaan. C. Memberi nasihat bahwa pelajaran tambahan itu penting dan menyerahkan keputusan kepada siswa tersebut apakah akan mengikuti atau tidak. D. Memperbolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberikan kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas yang lain. Kalau saya sendiri sih sebenarnya mungkin D kali ya. Tapi kuncinya B. Bolehlah itu Bapak Ibu timbang-timbang sendiri. Kemudian nomor 28. Terdapat siswa yang menunjukkan kurang bergairah di kelas Anda. Terkait dengan hal itu, tindakan yang Anda lakukan sebagai guru adalah A. Membiarkan saja karena sangat mungkin siswa tersebut tidak berminat pada mata pelajaran. B. Mengingatkan tetapi apabila tidak ada kemajuan abaikan saja dan fokus pada siswa-siswa lain yang menunjukkan kemajuan. C. Membangkitkan semangat siswa itu untuk belajar walaupun kemajuannya sedikit. D. Memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Ini yang tepat ya, kita memahami kondisi dia. Kemudian memahami kondisi itu dengan mencari tahu apa sebab dia kurang bergairah gitu ya. Kemudian kita berusaha menemukan cara untuk membangkitkan semangat dia belajar. Kemudian nomor 29. Apabila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan yang Anda lakukan adalah A. Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan. B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. D. Menugaskan seluruh peserta didik membaca sumber belajar. Di sini yang tepat ya, yaitu memberi bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan yang mengalami kesulitan belajar. Kemudian nomor selanjutnya, nomor terakhir. Jika peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang Anda ajukan, maka yang Anda lakukan sebagai guru adalah A. Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. B. Memberikan kritik agar peserta didik berusaha menjawab walaupun salah. C. Menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami peserta didik. D. Menjawab sendiri pertanyaan tersebut. Di sini yang tepat itu kita melemparkan kepada peserta didik yang lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, dengan demikian akan terjadi kegiatan belajar mengajar yang aktif, di mana siswa aktif untuk mengikuti kegiatan. Jika ada siswa yang tidak bisa, kita memberikan kepada siswa lainnya. Begitu. Baik Bapak Ibu, sekian pembahasan kita kali ini yang berkaitan dengan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial
seorang guru. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.